dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Selamat pagi saudara-saudara. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih untuk pagi yang baru, hari yang baru. Mampukan kami untuk mengisi hari ini dengan hal-hal yang baik, yang berguna, yang membangun, yang sesuai dengan panggilan kami, tugas yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan biarlah kami boleh mengawali hari kami dengan firman Tuhan, sehingga hikmat yang dari Tuhan, pimpinan, panduan Tuhan boleh nyata kami rasakan dalam hidup kami. Hamba-Mu hanya Allah Tuhan, biar Allah Roh Kudus sendiri yang berfirman kepada kami umat-Nya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari surat 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai 16. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai 16. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat pengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mengapa sih Paulus membahas janda? Kok kayaknya iseng banget jadi orang? Nah, saudara-saudara, perlu dipahami bahwa pelayanan diakonia gereja mula-mula memang adalah kepada kaum janda dan yatim piatu. Jadi memang bagian dari pelayanan gereja core yang pertama itu sebetulnya bukan kebaktian minggu. Karena ibadah pada saat itu orang Kristen bergabung dengan orang Yahudi. Tetapi yang secara khusus dilakukan, kita ingat misalnya dipilih diaken-diaken adalah untuk pelayanan meja, yaitu pelayanan bagi para janda dan anak yatim piatu. Nah, saudara-saudara, tentunya konteks pada saat itu tidak sama dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang janda atau duda bukan sebuah hal yang perlu dikasihani, bukan sebuah hal yang menunjukkan ketidakmampuan. Tapi pada saat itu, khususnya di kalangan orang Kristen, memang kaum janda ini sangat identik dengan orang-orang yang hidup
dalam kondisi yang kurang mampu, dan juga menanggung stigma sosial bahwa mereka bernasib malang, ya, baik terutama tentunya janda-janda yang masih muda. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus makanya secara khusus panjang lebar kepada Timotius membahas pelayanan bagi kaum janda. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, teks ini kurang begitu enak dibacanya. Kayaknya Paulus kok begitu amat sih ya. Dia mengatakan ya kalau janda yang sudah tua oke, dipelihara. Tapi kalau yang muda suruh nikah aja daripada mereka keluar masuk rumah orang dan bergosip. Loh kan belum tentu ya keluar masuk rumah orang bergosip. Atau juga Paulus di ayat-ayat sebelumnya bahkan mengecam janda-janda yang hidup mewah. Dikatakan mereka sudah mati sekalipun mereka masih hidup. Kok begitu amat? Nah, saudara, sekali lagi ya kita harus memahami bahwa konteksnya kaum janda itu identik sekali dengan orang yang harus ditolong, disupport oleh gereja, oleh persekutuan orang Kristen mula-mula. Dan oleh karena itu Paulus memberi Timotius wejangan bagaimana harus menolong mereka. Dan dalam hal ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menolong, kita perlu hikmat dan juga kriteria. Jadi menolong bukan hanya karena kalau orang susah harus ditolong, orang Kristen harus tolong orang susah, titik. Tetapi orang susah itu harus dipahami susahnya seperti apa dan bagaimana menolong mereka. Dan kalau kita lihat sebetulnya walaupun bahasa Paulus mungkin kurang enak didengar, tetapi sebetulnya tujuan dari menolong mereka ini adalah untuk empowerment, untuk memberdayakan mereka sehingga mereka di satu sisi mereka bisa mandiri, tidak harus terus menjadi orang yang menerima pertolongan. Ya, dikatakan makanya yang masih muda menikah, karena memang saat itu perempuan sangat sulit untuk bisa mandiri, bisa bekerja, mencari nafkah. Dia harus masuk dalam keluarga entah suaminya, ayahnya, pamannya. Nah, di sini sebetulnya nasihat ini bukannya nasihat usil atau kurang ajar, tetapi mau mengatakan supaya mereka tidak menjadi orang yang perlu disupport oleh komunitas orang percaya. Tapi mereka punya keluarga sendiri, punya rumah tangga, dan punya penghasilan sendiri. Dan juga bukan sekedar empowerment secara ekonomi, tetapi juga supaya mereka tidak menjadi batu sandungan, supaya mereka menjadi saksi Kristus, menjadi orang Kristen yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan dignity dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sini kuncinya ketika kita sebagai gereja, tugas kita kan harus menolong orang, harus membantu sesama kita. Tapi bukan sekedar memberikan bantuan secara karitatif ya, memberi sumbangan, tetapi tujuan kita menolong adalah untuk memberdayakan sehingga mereka bisa berdiri sendiri dan juga terutama sehingga mereka juga sebagai orang Kristen, sebagai saudara kita seiman punya kehidupan yang membanggakan, yang bisa menjadi berkat dan yang menjadi saksi Kristus kemuliaan bagi Allah. Lah, emangnya kalau orang susah nggak bisa jadi saksi Kristus? Tentu bisa. Tetapi kalau orang susah yang bergantung pada pertolongan orang terus-menerus, maka yang menjadi saksi Kristus mungkin dia bisa dalam kebaikan hatinya, dalam ketulusannya, dalam kerja kerasnya, tetapi bukankah lebih baik lagi kalau juga dia bisa menjadi saksi Kristus dalam daya upaya yang membuahkan hasil. Nah, tetapi juga kita lihat ada juga memang kaum janda yang sudah lanjut usia yang memang kurang lebih Paulus katakan tolonglah mereka. Ya, bantulah mereka. Dan di sini kita lihat perlunya kriteria membedakan, mengenali orang yang kita tolong memang dia ini ya memang perlu ditolong. Kalau kita paksa, kita kasih pancing ya, kita kasih kail, kita modali yang memang sudah mentok dan kita jadi jahat juga kalau kita memaksa. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus mengajarkan Timotius untuk mengenakan kriteria. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang memang ketika kita pelayanan, apalagi pelayanan kasih, pelayanan diakonia, dan kita bicara soal kriteria, pemberdayaan, rasanya tuh tidak enak. Sama seperti kalau kita membaca surat Paulus di sini, kurang begitu enak didengar. Tetapi, sekali lagi, pertolongan yang terbaik bukan adalah pertolongan yang mudah bagi kita. Bukan juga yang mudah bagi yang menerima. Tetapi pertolongan yang baik adalah pertolongan yang membuahkan hasil yang bersifat jangka panjang, yang membuat orang yang ditolong
juga bisa suatu saat menolong orang lain. Juga bukan sekedar pertolongan materi, tetapi juga pertolongan spiritual, mental, di mana orang juga bisa merasa bangga dengan hidupnya, bisa menjadikan hidupnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita semua, baik yang menolong maupun yang ditolong, boleh diberi Tuhan hikmat, sehingga kita tahu bagaimana harus melakukan pertolongan dengan tepat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena seberapapun kami berjalan menjauh, Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk merangkul kami kembali. Dan dalam persekutuan doa ini kami juga mau bersehati agar kami bisa terus saling mendukung, mengingat, dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi saat ini. Ketika mulai ada titik terang, biarlah kami tidak menjadi takabur. Ketika kami sudah bisa mulai kembali beraktivitas seperti biasa, boleh kembali beribadah di gereja walaupun terbatas. Tolonglah kami agar tetap berhikmat untuk dapat menjaga diri dan menjaga satu sama lain juga dengan baik. Dan biarlah kiranya Tuhan dalam sukacita dan rasa syukur ini, kami tidak melupakan pelajaran yang telah kami terima selama 2 tahun terakhir ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, dan juga sebagai masyarakat dan kesatuan umat manusia. Biarlah kiranya kami boleh dapat membedakan mana yang penting dan mana yang bukan, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bumi kami. Dengan berbagai tantangan yang ada, dengan berbagai keserakahan dan kejahatan manusia, bumi kami telah tereksploitasi dan tercemari begitu rupa. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh berbalik dari cara hidup kami yang serakah dan penuh dengan kesia-siaan. Sehingga janganlah bumi dan seluruh ciptaan Tuhan di dalamnya menjadi korban dari kebebalan kami manusia. Maka biarlah kami boleh hidup dengan bertanggung jawab, hidup secukupnya, berbagi, dan bukannya terus bersaing dan ingin menguasai. Berikanlah para pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa, para pengusaha-pengusaha besar maupun menengah dan kecil, berikanlah mereka dan kami tekad untuk tidak mengutamakan hanya kepentingan ekonomi, tapi juga kelestarian lingkungan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, atau bahkan kami sendiri yang sedang sakit. Baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Baik yang sakit berkepanjangan maupun yang dalam masa penyembuhan. Tuhan, biarlah kiranya ketika tubuh kami harus beristirahat, kami boleh menemukan tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan Tuhan, berkenanlah Engkau untuk memberikan kami kesembuhan. Jamahlah dan sembuhkanlah kami. Dan Tuhan, bagi kami, bagi mereka yang juga harus mendampingi orang yang sakit, berikan juga kekuatan, kesabaran, kesehatan. Tuhan juga yang jaga dan lindungi. Tuhan, biarlah dalam segala perkara kami boleh merasakan cinta kasih pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.